Ya halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Kali ini kita bakal coba ngerosting seluruh motor Jepang, karena kita bakal satir dengan motor Cina, moge gitu ya, yang sekarang emang udah menggila-gila. Ada tuh ya brand-brand dari Cina ngedatangin masukin brand ke Indonesia, yaitu CF Moto 650 NK dengan harganya yang hanya 100 ribuan aja. Sekarang moge gitu ya, 600 cc-an harganya 100 juta. Gimana kagak mikir otak lagi dah tuh Jepang ya. Kita mah sebenarnya mah kagak peduli dengan gimana pun keribetan birokrasi orang-orang yang jualan motor. Yang penting mah kualitas bagus, durabilitas oke, after sales juga mantap, harganya murah gitu paling penting mah. Tapi lantas alasan apa aja ngebuat sebenarnya CF Moto 650 ini itu adalah moge paling worth it, value for money segala halnya dah ya kan. Dan yang paling penting di sini kita bakal coba juga komparasi dengan kebanyakan motor-motor Jepang yang emang udah lama banget, hampir 40 tahun tumbuh pesat di Indonesia, dengan menemukan fanatik-fanatik stresnya yang udah tahu rangannya mudah kerop, tetap baik dibeli. Yang udah tahu mestinya gampang ngelitik, tetap baik dibeli. Yang udah tahu krekesnya mudah jebol, tetap baik dibeli. Yang padahal mah ada baik yang lebih bagus, ogah buat dibeli. Alasan kenapa motor bisa laku di Indonesia bukan cuman sekedar hanya kualitasnya bagus, tapi emang udah karena apa ya, stigma pokoknya mah ada masalah after sales dan juga biaya jual yang bisa dibilang stabil. Emang orang-orang kita bakal ngerti Ripan juga masalah klotok apa sih rupan itu bodo amat, yang penting mah dijualnya stabil. Makanya emang tantangan paling besar dari CF Moto yang datang ke Indonesia itu udah jelas pastinya branding atau nama yang orang-orang stigma brand Cina udah pasti cloning, duplikat, cara durabilitas yang emang diragu. Tapi emang CF Moto berhasil membantah itu semua dengan ngeluarin CF Moto 450 NK yang siap ngebantai moge di sekelasnya di harga yang menurut Ripan gitu ya, ini mah udah kayaknya mas sedekah dah ya, sedekah 100 jutaan deh buat moge 650 cc. Sedangkan kalau misalnya pun kita komparasi dengan Kawasaki Z650 ataupun MT-07, ini CF Moto udah masih jauh lebih worth it di harganya. Dan satu kekurangan kelemahan dari ini CF Moto cuma satu, yaitu ya udah brandingannya aja. Selebihnya ini motor paling unggul. Secara spesifik kita bakal komparasi ini motor lebih dekat lagi. Kita lihat CF Moto 450 NK menggunakan sistem rem dari Jejuan atau semacam sumbernya di Brembo. Tetap baik Brembo selebihnya buat motor-motor yang lain di sekelasnya, misalnya Kawasaki Z650 itu menggunakan kaliper wafer. Udah tahu kok, gak usah Ripan sebutin juga, sama baik kayak Mega Pro ya. Terus kalau misalkan ngomongin layar instrumen 650 NK ini udah TFT, udah full color, udah bisa main PES 2016 di speedometer, dan juga udah bisa nonton video King Ripan di speedometer nih CF Moto. Bisa mikir apa kagak. Terus kalau misalkan ngomongin spesifikasi engine atau mesin 650 cc mengusung mesin 649 parallel twin, tenaga yang dihasilkan itu berkisar 60 sampai 61 horsepower, yang sebenarnya sama-sama aja di sekelasnya seperti Z650, ada seginian juga. Jadi emang secara spesifikasi mesin udah head to head dengan motor Jepang, secara fitur dan juga teknologi dan part yang digunakan bisa dibilang lebih advance juga dari motor Jepang. Tapi emang kagak bisa seproper Shogun ataupun Satria FU famousnya. Lalu kenapa CF Moto bisa dibilang terasa lebih worth it kalau misalnya kita komparasi di motor sekelasnya? Yang pertama pastinya ada pada bagian budget yang harganya hanya 130 jutaan aja. Sedangkan di kelas brand Jepang gitu ya, di harga segini kalian gak bakal bisa dapat motor 650 cc. Ya paling 400 cc-an gitu ya. Tuh duit 50 juta bisa buat beli tanah. Jadi buat kalian mungkin yang diselingkuhin pasangan kalian padahal mau udah nabung sampai ratusan juta, tiba-tiba tunangan kalian malah check in sama Hotman Paris, itu duit mendingan buat beli ini motor CF Moto 450 NK. Tahu lu pada galau speeding ngapain mentok dah tuh ya di Pantura. Jadi dengan harga yang sama komparasi dengan motor Jepang, kalian mendapatkan mesin 2 kali lipat lebih gede. Meskipun emang orang-orang bakal kira mungkin ini motor sepertinya mah motor yang kombinasinya itu banyak, dikomparasi digabungin jadi satu. Misalnya ekor belakang udah kayak si Lele, tangki udah kayak Bison, model shock dan juga arm udah kayak IR6, dan juga hal-hal lainnya. Kayaknya motor Cina ini mungkin gitu ya terinspirasi juga gitu dari motor-motor Jepang, tapi harganya termotivasi dari orang Indonesia yang pengen kualitas bagus, harga yang murah. What? Orang-orang kita makan gitu ya. What the
Cuman emang ada banyak banget yang harus kita korbankan kalau misalkannya pengen pakai motor ini. Misalnya dari after sales yang bapuk pastinya. Kalau misalkannya beli motor ini 135 juta, jangan ngarap dijualnya harganya bakal segitu. Siapa ya di barter sama Vega ZR, apalagi user-user Mio, Pomo yang katanya ngemodif sampai 100 juta di barter, siapa ya. Terus emang resale value dan juga peace of mind yang mungkin orang belum terbiasa dengan motor CF Moto. Jadi kalau misalnya pengen kalian ada opsi motor Mugen 650cc harga 100 jutaan, ini CF Moto bisa menjadi opsi. Tapi buat kalian yang fanatik dongo motor Jepang, nah apa bekas yang penting 650cc 100 jutaan, ya udah bodo amat. Tapi ya mungkin ada banyak hal yang harus kalian korbankan seperti after sales dan juga value for money-nya. Tapi buat kalian yang nggak peduli dengan itu, kalian yang tetap mempertahankan kualitas, ambil ini motor, cocok banget buat kalian semua. Dan ya semoga kalian semua bisa kegapai gitu ya, meskipun kita UMR emang kagak ngotak juga, ini mini gitu ya, ini UMR di Indonesia. Semoga kita kebeli CF Moto 650 NR ini, NK maksudnya ya. Thank you guys.